datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru dan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Melina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini saya akan mempraktikkan video layanan konseling individu sebagai salah satu syarat untuk penilaian uji kinerja PPG tahun 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Vi, ada yang bisa Ibu bantu? Saya mau curhat, Ibu. Oh iya, silahkan duduk ya. Ya. Ya, jadi Vivi ke sini mau konseling ya? Iya. Ya, oke. Kalau gitu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai konseling ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Gimana kabarnya, Vi? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, sudah istirahat ya barusan ya? Sudah. Tadi pelajaran apa? Bahasa Inggris. Gimana, seru bahasa Inggrisnya? Bisa dibilang seru, enggak. Bisa dibilang enggak seru juga enggak. Ya biasa aja, Ibu. Biasa aja. Seperti yang lain ya? Iya. Ya, oke. Jadi Ibu jelaskan dulu ya, kalau kayak curhat, Vivi datangnya sendirian, itu kalau di BK itu namanya konseling individu. Jadi kan sendiri individu. Nah, tujuan konseling individu itu, Vi, jadi Ibu sebagai konselor itu membantu permasalahan Vivi di sini sebagai konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya atau untuk menyelesaikan permasalahannya Vivi. Ya. Tapi di sini perlu Ibu tegaskan, di sini Ibu hanya membantu mencari bersama-sama jalan keluar. Jadi untuk yang menentukan solusinya nanti kita cari bersama, tapi yang menentukan dan yang paling berperan itu adalah Vivi. Ya. Oke? Oke, Ibu. Oke. Individu itu, nah, ada yang namanya asas-asas. Di antaranya itu asas kerahasiaan. Jadi kalau Vivi sudah datang ke sini ke ruang konseling untuk curhat atau konseling sama Ibu, itu akan Ibu jamin kerahasiaannya. Jadi yang apapun yang Vivi sampaikan itu hanya Ibu dan Vivi yang tahu. Iya, Ibu. Itu terus juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Vivi datang ke sini bukan karena paksaan orang lain atau paksaan Ibu, ya. Ikhlas, sukarela datang ke sini. Sukarela, atas mau Bu. sendiri kan? Iya. Iya. Ya. Ya, gimana Vi? Ada apa Vi? Ada yang bisa Ibu bantu? Gimana? Kalau saya tuh sering nggak pede, Bu, dalam berpakaian. Karena menurut saya tuh, saya kalau berpakaian apapun tuh kayak merasa gendut gemuk gitu, Bu. Merasa gendut, Iya. ya. Terus? Nah, terus saya takut dipandang yang enggak enak sama orang lain gitu, Bu. Kayak takut dikatain kayak apalah inilah gitu, Bu. Jadi saya merasa nggak pede gitu dalam berpakaian apapun. Jadi gak pedenya, intinya gak pede gitu ya. Itu sudah sangat mengganggu ya buat Vivi. Gak pede dalam berpakaian. Kalau dalam hal lainnya ada gak pede yang lain gak? Ada sih, Bu, kayak saat presentasi di kelas
Awalnya saya pede-pede aja Bu maju, tapi kalau udah sampai depan kelas kayak baru ngomong itu udah belibet ngeblank gitu Bu, pikiran saya. Kayak langsung nggak inget apa yang mau dipresentasiin gitu. Takut gitu ya. Iya, Hmm. terus ngerasa kayak langsung mual, muntah gitu Bu. Hmm. Kayak langsung pusing gitu Bu. Panik ya. Iya Ibu ngeter semua, gemeter. Nah, iya. Tapi sudah pernah presentasi. Sudah. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Kalau dipilih jadi kayak MC, petugas upacara, jadi protokol, Iya kan Vivi OSIS ya. iya, itu Hmm. kadang kalau saya merasa pede gitu, tapi kalau udah di tengah-tengah gitu, sudah di panjang-panjangnya, saya tuh merasa kayak langsung mual, gemeter, pusing gitu Bu, juga. Terus berakhir pingsan di situ. Pingsan? Iya, pernah Iya, sampai pingsan pernah Ibu. waktu jadi Petugas petugas upacara. upacara. Iya, Iya. Jadi itu ya. Jadi nggak pede saat berhadapan sama banyak orang iya, ketika harus berbicara. berbicara. Vivi bilang merasa. Hmm. Nah, itu ada bukti nggak? Merasa itu apa hanya yang ada di pikirannya Vivi? Apa setiap berpakaian orang selalu komen jelek atau ngolok-ngolok atau gimana? Kalau sering sih enggak ya Bu, tapi kalau ada setiap saya pakai ini gitu, pasti ada yang bilang gini, ih kamu pakai baju ini kok kayak emak-emak gitu Bu, kayak Hmm. kamu pakai baju ini kelihatan gendut banget, kenapa nggak pakai baju yang itu aja, yang gini aja gitu Bu. Itu temen biasanya. Temen apa Iya, dari rumah? temen, Temen. lebih ke temen. Cewek itu temennya. Iya, Julid ya. julid banget Bu. Itu jadi bikin Vivi gak pede gitu karena Iya, dibilang. Itu semua teman apa hanya banyak teman? enggak sih, cuman beberapa saja. Berapa saja? Itu teman yang akrab atau teman yang kurang akrab sama Vivi? Yang akrab ada, yang kurang akrab juga ada. Kan kalau menurut saya kalau yang akrab kan masih bisa ditoleransi kayak oh ya udah cuma bercanda doang gitu kan Bu, karena udah akrab. Kalau yang kurang akrab tuh kayak saya rasa sakit hati gitu Bu. Gitu Bisa bedain nggak Vivi temennya mana yang bercanda, mana yang bisa. emang pengen ngasih tahu? Aslinya bisa, tapi karena saya udah masuk ke perasaan gitu, masuk ke hati gitu Bu Kalau sudah kata-katanya. kadung denger jadi kepikiran ya. Iya Ibu. Berpakaian tadi ya. Jadi itu kan tadi Vivi bilang merasa atau takutnya dibilang gitu itu Iya, karena ada beberapa anak yang pernah bilang seperti itu. Tapi iya. coba dibandingkan anak yang ngomong atau yang mengejek sama yang tidak mengejek itu lebih banyak mana kalau dari teman-temannya Vivi sehari-hari? Kalau itu sih lebih banyak yang nggak ngomong. Lebih banyak yang nggak ngomong. Iya, Berarti hanya beberapa ya. iya. Berarti hanya ada beberapa. Terus terus kalau yang kedua tadi kalau bicara di depan kelas. Sering Iya, ya presentasi di depan kelas? sering Ibu kan kadang kalau ada kerja kelompok apalagi. Nah, saya itu kan kadang disuruh jadi yang Bu opening gitu Bu, opening kalau mau presentasi. Kadang saya tuh belibet gitu ngomongnya baru awal udah belibet gitu Bu, langsung kayak gemeteran, keringat dingin gitu Bu. Nah, itu apa yang ada di pikiran Vivi kalau kayak gitu? Apa Sebelumnya berarti ya, sebelumnya iya, itu yang ada di pikirannya Vivi gimana? apa ya Bu, kalau kalau masih di bangku belum maju tuh kayak ya udah pede-pede aja gitu, cuman bicara saya gitu. Tapi kalau udah nyampe depan tuh kayak orang-orang tetap saya tuh langsung saya langsung takut Ibu, kayak mau bicara takut salah, takut Jadi, Vi, kalau dari ceritanya Vivi yang bisa Ibu tangkap dari ceritanya Vivi sendiri ya. Tadi kan iya, beberapa kali dari setiap permasalahan yang menurut Vivi itu sebuah masalah yang mendasari Vivi gak pede. Yang pertama berpakaian. iya, Tadi karena ada beberapa yang ngomong, terus Vivi takutnya mereka merasa sama, maksudnya berpikiran sama. sama kayak Vivi dibilang nggak pantas lah pakai baju ini. Berarti itu kan masih ada ketakutan. Tapi emang ketakutan itu berasal dari Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Yang pertama yang berpakaian, yang Ya, kedua
masalah presentasi di Iya. kelas. Nah, presentasi di kelas itu juga memang butuh effort yang luar biasa menurut Iya. ibu. Makanya ibu melatih kadang ya, guru-guru itu melatih kalian untuk presentasi di depan. Itu juga salah satunya agar kalian bisa melatih diri. public speaking gitu kan. Memang sekarang dituntut menjadi siswa itu lebih aktif memang. Jadi cara belajarnya itu siswa memang harus aktif, salah satunya presentasi, siswanya di depan gitu. Kayaknya ya kalau masalah takut mungkin semua ibu pun dulu juga pernah, ibu dulu juga pernah, aduh kalau sudah suruh presentasi itu takut gitu. Terus akhirnya kalau ibu dulu mungkin waktu masih sekolah nggak terlalu banyak ya presentasi, tapi ibu kuliah itu sudah mulai. Sama kayak Vivi, ibu juga takut, bibir bergetar, mau muntah gitu ya. Itu asamnya itu naik karena kita panik, kepikiran, takut, dan semua itu berasal dari mana, Vi? Dari pikiran ya, pikiran. Jadi asamnya manusia itu kalau sudah seperti itu tuh asamnya naik. Naik jadi bikin kita mau muntah. Itu kalau ciri-ciri orang yang panik, cemas itu biasanya seperti itu. Sama ibu juga gitu. Nah akhirnya ibu jadi guru sekarang, mau gak mau kan harus bicara ya di depan. Nah itu di depan banyak siswa itu memang sangat membantu. Ya kalau ibu sih, kalau untuk presentasi itu karena ibu kayaknya mirip ini Vivi sama ibu dulu gitu. Memang harus dilawan gitu. Kalau kita mau sembunyi di balik ketakutan itu tadi, nggak bakal bisa dan seperti itu terus. Tapi kalau kita berusaha kayak tadi meskipun takut ya mau gimana lagi ya harus maju gitu. Atau kalau kayak pas upacara mau gak mau tiap hari Senin memang upacara, mau gak mau yang jadi petugas itu memang giliran. Apalagi Vivi OSIS gitu kan, anak OSIS itu juga memang dituntut untuk lebih aktif dari teman-teman lainnya. Iya, pengurus OSIS itu harus seperti itu. Jadi memang harus dilatih. Dan tadi tuh Ibu lihat dari yang Vivi sampaikan, semua berdasarkan dari datangnya ketidakpedean itu, semua datangnya dari pikirannya Vivi sendiri. Sekarang coba ya Ibu satu-satu dari berpakaian. Tadi kan Ibu tanya, dari misalkan dari 10 teman yang bilang Vivi jelek pakai baju ini, pakai baju itu, atau yang sering komentar julid itu perbandingannya berapa? Kadang ada ya misal 2 orang, 3 orang. Ya 3 orang dari 10, berarti 3 yang jelek, maksudnya yang bilang jelek, yang 7 yang positif gitu ya. Jadi lebih banyak yang positif. Nah, terus yang kedua presentasi ya tadi ya. Untuk kalau presentasi tadi Vivi gimana? Merasa gimana tadi? Merasa mual. Terus yang ditakutkan teman-temannya gimana? Takut dikira caper gitu, Bu. Takut gak nyaman gitu. Takut gak nyaman. Nah, itu Vivi lihat dari mana? Dari tatapan muka. Dari tatapan muka. Tatapan muka, coba sekarang Vivi misalkan. Kadang apa benar? Apa pasti benar enggak yang Vivi pikirkan? Ada benarnya ada enggaknya. Karena kan benarnya gimana? Kadang ada gitu. Selesai saya presentasi, itu ada teman saya bilang, pas kamu presentasi si ini tuh ngeliat kamu julid banget gitu. Pas kamu langsung diomongin gitu, Bu. Diomongin apa tuh biasanya? Ya, diomongin kayak enggak kayak bisa fashion juga cantik. Jadi jangan fokus sama pikiran-pikiran yang negatif. Kayak tadi tuh pikiran-pikiran negatifnya tuh dibuang. Kayak merasa takut di ini, ternyata lebih banyak teman yang bilang bagus daripada yang bilang nggak bagus. Jadi fokus ke yang bilang bagus aja. Terus tadi presentasi ada berapa orang? 3 orang cuma yang bilang Vivi jelek, tapi ada 29 orang lainnya plus 1 guru yang sudah memuji penampilannya. Fokusnya ke yang itu aja. Memang manusia itu mungkin ya disetting untuk
lebih mendengar yang jelek daripada yang Yang bagus. bagus. Kalau ada satu orang yang ngomong negatif itu kayaknya Kepikiran. kepikirannya malah ketika dipuji malah dia lupa, padahal lo yang memuji juga banyak. Banyak. Atau yang diam dan tidak komentar gitu ya, yang diam dan tidak komentar itu juga belum tentu Nggak suka. suka. Dan orang-orang yang menjelek-jelekkan ngomong negatif itu juga belum tentu bisa sebagus kamu gitu kan ya. Iya. Oke, jadi bisa ya Vi, nanti Iya. pelan-pelan di rumah. Nanti ibu kasih Vivi ini ada yang namanya catatan pikiran. Jadi di sini Vivi bisa tulis. Ini kan ada situasi pemicu. Ya. Jadi tadi kayak misalkan merasa gemuk. Iya. Pikiran otomatis yang muncul. Apa biasanya kalau merasa gemuk? Takut jelek. Merasa jelek gitu Iya. ya. Jelek. Terus perasaannya Sedih. 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 Nah, nanti ditulis kayak gini ya, dijabarkan, diidentifikasi satu-satu. Misalkan tiba-tiba kamu mau presentasi ada perasaan yang nggak enak, tulis lagi di sini. Iya. Terus yang di sini evaluasinya, jadi bukti yang pro dan bukti yang kontra. Ya. Bukti yang pro itu kayak misalkan tadi merasa gemuk. Ada berapa orang sih yang bilang gemuk? Oh, ya. Gitu itu maksudnya ada 3 orang, ada beberapa yang bilang kalau yang pro itu yang mendukung pikiran negatifnya Vivi, kayak merasa teman-teman waktu presentasi merasa merasa apa tadi dibilangnya? Caper. Kalau yang dibilang caper. Ya. Terus bukti yang kontra. Apakah semuanya bilang caper? Enggak. Adakah yang muji? Ada. Ditulis di sini juga. Menurut guru penampilan saya sudah bagus, gitu tuh ditulis. Dan semua perasaan-perasaan yang muncul, ini perasaannya ditulis di sini, perasaan atau situasi pemicunya kayak misalkan habis dibilang, ih kamu kok gemuk sih gitu, ditulis di sini. Atau Vivi tuh sok bagus deh presentasinya, ditulis di sini. Dan ini evaluasi untuk Vivi. Iya. Kalau Vivi buktinya ada enggak? Kalau Vivi mendengar teman-teman itu ditulis. Dan bukti kontranya apa? Nah, nanti selama seminggu, ibu kasih waktu ini seminggu Vivi untuk kerjakan di rumah. Sambil dipikir-pikir lagi. Dan nanti kita ketemu untuk ibu melihat ininya lagi. Bisa mungkin di hari dan jam yang sama, karena ibu mumpung lagi kosong di jam segini lagi gak ngajar. Jadi nanti kita bahas lagi. Ibu juga mau lihat sejauh mana sih perkembangannya Vivi. Apa sudah mulai lebih pede gitu ya? Iya. Oke, bisa ya Vi? Bisa Ibu. Bisa. Nanti ini dibawa ke rumah ya. Ya Ibu. Nah, terus sekarang Ibu rasa sudah cukup. Kalau menurut Vivi gimana? Sudah lega Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Kayaknya enggak. Enggak. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya di sini jadi merasa lebih pede dengar pendapatnya Ibu gimana tentang kasus saya. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti perasaannya sudah mendingan, sudah semakin lega ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya Vivi jadi sudah pede, sudah dihapus semua ketidakpedean itu, gitu ya. Iya Ibu. Itu ya, alhamdulillah kalau sudah lega. Ibu juga mengucapkan terima kasih Vivi sudah mau datang ke Ibu, percaya sama Ibu untuk bisa curhat ke Ibu. Ibu terima kasih banyak sama Vivi ya. Iya Ibu. Jadi jangan takut, Ibu tidak akan membocorkan apa yang Vivi sampaikan. Oke? Jadi kita ketemu 1 minggu lagi dengan catatan jurnalnya ini diisi, catatan pikirannya ini diisi, nanti kita evaluasi bersama. Ya? Oke Bu. Ya, kalau sudah kita berdoa lagi ya. Sebelum Ibu akhiri kegiatan konseling ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Ya sudah, kalau gitu Vivi boleh balik ke kelas lagi, ikut pelajaran selanjutnya ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Vi. Iya, Bu. Semangat. Iya, Bu. Ya, silahkan kembali.